وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita Taqrib Wahdatil Ummah yang merupakan ringkasan dari kita Wahdatul Ummah karya pribadi Syekh Abdul Rahman Suddi Abdullah Ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-13. Ini masih membahas tentang masalah wajibnya melazimi jemaah kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa an Nafi' qala, Nafi' berkata, Jalla Abdullah bin Umar, telah datang Abdullah bin Umar ila Abdullah bin Muti' kepada Abdullah bin Muti' hina kana ketika terjadi min al-haram, urusan al-haram. Ini nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Maka apa yang terjadi zaman Yazid bin Muawiyah pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Faqala, maka Ibnu Muti mengatakan, Itrahu, siapkanlah lihat Ibnu Rahman kepada Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Umar wisadakan satu bantal, yaitu bantal untuk diduduki oleh tamu sebagaimana kebiasaan bermanfaat. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ini sesungguhnya aku la atika, tidak datang kepada engkau lihat bisa untuk duduk. Atau aku datang kepada engkau liuhaditsakan, untuk menyampaikan kepada engkau hadisan satu hadis. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya, yaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a, pada siapa yang mencabut yada tangan min ta'atin, dari ketaatan kepada Amirul Mukminin, Laqiyallaha, dia berjumpa kepada Allah yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, la hujjata lahu, tidak ada alasan baginya, jadi tidak punya alasan untuk membela dirinya, dia pasti disiksa oleh wa man mata, dan barang siapa yang mati, walaysa, dan tidak ada fi waqtihi, pada tempuknya bai'atun bai'at, maka dia mati mitatan, seperti kematian jahiliyah, masa jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslim yang Allah. Hadis ini bercerita tentang kasus di mana terjadi pertumpahan darah di antara muslimin karena khalifah yang diangkat tidak direstui oleh sebagian kaum muslimin. Khalifahnya waktu itu adalah Yazid bin Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi, penulis wahyu, termasuk penulis wahyu yang ditugasi penulis wahyu oleh Nabi itu Muawiyah. Tapi kalau Yazid ini bukan sahabat Nabi. Dan Yazid ini banyak riwayat menyebutkan bahwa dia pemimpin yang zalim dan dia suka mabuk-mabukan. Jadi bukan termasuk pemimpin yang terpuji seperti bapaknya, tapi dia pemimpin yang tercela. Nah, salah satu kerusakan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah adalah kejadian pada Amrul Harrah, kondisi perang
Kalau Harrah ini kasusnya apa? Kasusnya penduduk kota Madinah, mereka tidak rela membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka mereka mengangkat pedang kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di Syam, sementara mereka di Madinah. Nah, Yazid bin Muawiyah yang di Syam ini, dia punya wakil gubernur di kota Madinah, wali kota Madinah. Maka wali kota Madinah ini oleh penduduk Madinah diusir dari Madinah. Jangan di sini kalian. Kalian adalah utusan yang orang dolim, utusan yang Yazid bin Muawiyah. Maka karena diusir dari Madinah, Yazid bin Muawiyah tidak terima. Akhirnya dia kirimkan pasukan ke arah kota Madinah. Pasukan ini dipimpin oleh Muslim namanya. Pak Muslim ini kemudian sebelum menyerang kota Madinah memberikan waktu 3 hari. 3 hari kalian kami tunggu untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tidak mau baiat, kami serang. Maka penduduk kota Madinah, salah satunya adalah Abdullah bin Muti', dia tidak mau baiat kepada Yazid bin Muawiyah, pilih melawan. Akhirnya penduduk Madinah ini kemudian dibantai oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Yang tidak mau baiat dibunuh, yang mau baiat dibiarkan. Maka mereka diperangi dan ditempelkan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai Amrul Harb. Harb itu sendiri adalah tempat yang ada di timur kota Madinah atau di sekitar kota Madinah. Isinya tanah yang banyak batu-batu hitamnya di situ. Nah, maka karena banyak batu hitamnya, biasanya panas kalau sengaja matahari. Maka disebut hawa yang artinya panas. Itu karena tempat tersebut adalah berisi batu-batu hitam. Nah, tampaknya pembunuhan mereka berada di situ. Ya. Mereka diserang di Madinah, akhirnya mereka lari. Nah, mereka masuk hawa, dibunuhi oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Nah, Abdullah bin Muti ini termasuk dari ulama pada masa itu, dia termasuk yang memberontak terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka didatangi oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Umar datang, Abdullah bin Muti menghormati, mengatakan, ini tolong ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dihormati, disiapkan bantal. Kalau zaman dulu biasanya disiapkan bantal supaya dia duduk di atas. Nah, Ibnu Umar mengatakan, ini saya bantal nggak perlu. Saya datang ke sini bukan untuk santai-santai. Tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada engkau, wahai Abdullah bin Muti, satu hadis Nabi yang pernah saya dengar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan kepada pemimpin, maka dia berjumpa kepada Allah besok hari kiamat, tidak punya alasan dia. Maka maksudnya Ibnu Umar, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Bahwa dia pemimpin yang dolim, bahwasanya dia pemabuk. Seandainya riwayat itu benar, karena saya tidak ngerti riwayatnya benar atau tidak. Tapi dalam banyak riwayat disebutkan dia mabuk, suka mabuk. Seandainya benar seperti itu urusan dia sama Allah. Tapi dia sebagai pemimpin yang sah, maka wajib kita berbaikat kepadanya, wajib kita untuk taat kepadanya. Urusan maksiatnya kita benci, tetapi dia sebagai pemimpin wajib ditaati. Itu kalau ada Amirul Mukminin, sikap kita seperti itu. Tapi sekarang tidak ada ini. Lah Indonesia gimana? Jokowi, apakah benar di sini? Barang siapa yang mencabut tangan dari ketaatan kepada Pak Jokowi, dia berjumpa kepada Allah pada hari kiamat tidak punya hujah, tidak berlaku sama sekali. Sama orang yang mengatakan hadis ini berlaku untuk Pak Jokowi. Kenapa? Ada syaratnya seorang pemimpin itu wajib kita taat kepadanya. Ada syaratnya. Yang mensyaratkan bukan saya, tapi yang mensyaratkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat apa syaratnya pemimpin itu wajib ditaati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya. In umir alaikum abdul habasyir mujaddah.
Seandainya diangkat sebagai pemimpin terhadap kalian seorang budak Ethiopia yang cacat. Budak Ethiopia cacat. Ini sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Karena salah satu syarat pemimpin, kalau itu adalah maksudnya Amirul Mukminin, dia harus dari kalangan orang-orang Quraisy dan dia merdeka. Tapi ini budak Ethiopia berarti tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia itu diangkat sebagai pemimpin, ya faktanya jadi pemimpin gimana? Fasma'u lahu wa ati'u. Dengarkanlah kepadanya dan taatlah kepadanya. Kapan? Selama qadahu dia memimpin kalian di kitabillah dengan kitabullah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 261. Nah, sekarang kita tanya nih, Pak Jokowi memimpin rakyat Indonesia dengan kitabullah atau tidak? Tidak. Dia memimpin dengan undang-undang buatan manusia yang disebut sebagai hukum jahiliyah, hukum jahiliyah yang menyebut bukan saya, yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Artinya Allah mengingkari orang-orang yang tidak mau Al-Quran sebagai hukum, tidak mau syariat Islam sebagai hukum, malah pilih buatan hukum sendiri. Allah ingkari. Itu hukum jahiliyah. Kok kalian inginkan? Kenapa? Nah, maka kembali ke hadis tadi. Syaratnya adalah selama memimpin kalian dengan kitab. Kalau tidak memimpin dengan kitabullah, maka kita termasuk wahyi yang syar'i yang kita wajib taat kepadanya. Ini bukan penjelasan saya, penjelasan para ulama. Di antara guru kami, di antaranya adalah guru kami, Syekh Abdul Karim Al-Khudayyir, Hafizahullah Ta'ala. Seorang ulama Saudi masih hidup dan masih belajar sampai hari ini. Nah, beliau mengatakan, kalau dipimpin dengan kitabullah, inilah yang wajib ditaati. Nah, kembali ke situ. Jokowi tidak termasuk makhlukah falillah itu ta'ala. Berarti boleh dong kita melaksanakan Jokowi. Nah, jangan salah paham. Saya hanya mengatakan Jokowi tidak masuk hadis ini. Tapi apakah boleh kita melaksanakan Jokowi? Itu masalah yang lain. Menurut saya tidak boleh kita melaksanakan Jokowi. Kenapa? Karena menumbuhkan kemadaratan yang besar. Karena umat Islam itu tidak punya kekuatan. Kalau melengsarkan, maka nanti justru kerusakan yang besar terjadi di Indonesia. Jangan dilengsarkan, biarkan saja. Meskipun kita tidak rela dipimpin oleh orang yang tidak berhak memimpin. Maksudnya yang memimpin itu adalah orang yang berilmu, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang paham agama, memimpin dengan agama. Mestinya begitu. Tapi ini semangat ada. Dia nggak paham agama, tidak takwa kepada Allah, juga nggak berdiam sama sekali. Tapi kalau kita melakukan pemberontakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Rasulullah mengatakan la dhara wa la dirara. Tidak boleh berbuat madar dan tidak boleh saling memadharati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini perlu dijelaskan kenapa? Karena sebagian orang itu salah paham. Menganggap bahwa Pak Jokowi adalah ulil amri minkum berarti wajib ditaati. Padahal menurut Nabi yang wajib ditaati itu adalah selama memimpin dengan kitabullah dengan Quran. Tapi ada juga yang kemudian salah paham lagi. Itu salah pahamnya yang pertama. Ada lagi salah paham. Oh, Pak Jokowi tidak termasuk di sini. Berarti laksanakan saja. Akhirnya bawa bom kemana-mana. Beli masalah yang di situ. Itu juga salah. Itu kemadharatan seperti itu. Itu enggak belajar hadis Nabi, akhirnya jadi terjerumus seperti itu. Yang satunya kurang banyak hadis yang dibaca, akhirnya menganggap Pak Jokowi wajib ditaati. Yang satunya salah sikap sehingga berbuat madharat kepada sesama manusia, madharat kepada umat Islam. Gara-gara hukum itu akhirnya orang lain jenggotan kan dicurigai. Gara-gara hukum itu mobil yang cadar dicurigai, yang cingkrang dicurigai. Padahal tidak semua yang cingkrang seperti itu. Kita kira juga cingkrang, tapi tidak pernah bawa bom. Adanya bom dalam perut kita masing-masing. Pas nonton itu mau bom, itu aja.
nggak ada beliau yang lain, nggak ada. Nah inilah nasihat Ibnu Umar kepada Ibnu Uti. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah juga bersabda, siapa yang mati dalam tengkuknya tidak ada bai'ah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Berarti wajib bai'at kepada pemimpin kalau ada. Nah waktu itu ada nggak? Ada. Siapa? Yazid bin Muawiyah. Wah dia itu orang yang fasik, suka mengganggu urusan dia sama Allah. Yang penting dia ngaturnya dengan Quran, dengan Quran. Ya sudah selesai. Sudah memenuhi syarat. Dia mengatur rakyatnya dengan Quran, berarti memenuhi syarat untuk ditaati. Ada dia mampu, dia zina misalnya, bukan urusan kita, urusan masing-masing manusia. Nah, maka maksudnya di sini baiat kepada khalifah atau amirul mukminin kalau ada, kalau tidak ada nggak usah baiat. Ini yang ada khalifah, berarti baiat sama Abu Zaidan saja. Ampun, orang seperti saya tidak berhak dibaiat. Bukan orang Quraisy, bukan orang yang alim, hanya punya ilmu sedikit saja. Nah, tidak berhak untuk dibaiat. Yang dibaiat adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai nabi, sebagai khalifah. Adapun yang dimaksud mati jahiliyah itu adalah mati menyerupai kondisi jahiliyah, di mana kondisi jahiliyah adalah mereka hidup tanpa pemimpin. Orang-orang jahiliyah itu dipimpin tidak mau. Mereka maunya hidup sendiri-sendiri. Siapa yang kaya dia yang menang. Siapa yang berkuasa dia yang menang. Maka punya duit, punya kekuasaan. Dipimpin nggak mau. Saya lebih kaya, dia pimpin saya. Nggak mau. Maka Nabi Muhammad jadi nabi mereka nggak mau beriman karena jadi rakyat, padahal mereka kaya, Nabi Muhammad miskin. Nah, nanti jadi maksudnya seperti itu. Bukan berarti matinya mati kafir, bukan. Karena hadis ini dijadikan pedoman oleh sebagian kelompok sesat untuk mengajak atau muslimin gabung pada kelompok mereka. Mereka menganggap kita itu jamaah, hidup harus berjamaah. Kita punya pemimpin, punya iman, harus bayar kepada iman. Kalian umat Islam kalau tidak gabung pada kami, tidak bayar pada kami, nantinya mati jahiliyah, mati kafir. Ini melintir dalil ya begini. Kalian punya iman, ya itu imam untuk kelompokmu saja, bukan imam yang dimaksud di sini. Imam yang dimaksud di sini adalah imam seluruh kaum muslimin. Seluruh dunia ini mestinya dipimpin satu orang, khalifah namanya, atau amirul mukminin namanya, atau imam a'zam namanya, tiga. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Khilafah sudah runtuh. Terakhir khilafah Utsmaniyah, habis itu runtuh. Nah, maka kita sekarang tidak punya khalifah. Maka kondisi umat Islam sekarang ini adalah kondisi yang sangat tidak bagus karena tidak dipimpin oleh satu pemimpin sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Kita lanjutkan hadis 14. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala khatabana telah berkhutbah kepada kami Umar, Sayyidina Umar, bapaknya sendiri. Bil Jabiyah, di tempat namanya Jabiyah. Faqala maka Umar mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ini sesungguhnya untuk berdiri fiikum di tengah-tengah kalian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berdirinya Rasul fina di tengah-tengah kita. Faqala maka Rasul berkata, usikum aku wasiat kalian bi ashabi terhadap sahabat-sahabatku. Tumbal ladina yang tahu, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Tumbal ladina yang tahu, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Maksudnya di sini adalah Rasulullah berwasiat kepada umat Islam supaya umat Islam menjaga hanya generasi salaf, generasi terdahulu. Siapa saja mereka? As-Sahabi, sahabat-sahabat tadi. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Jadi tiga generasi yang sangat mulia sampai Nabi berpesan, kalian saya wasiati supaya baik kepada generasi tiga. Dan generasi tiga ini mereka adalah orang-orang yang pilihan Allah. Islam mereka Islam yang bagus. Pemahaman mereka terhadap agama pemahaman yang bagus,
maka kita dalam beragama harus mengikuti pemahaman generasi tiga. Disebut sebagai generasi salafus soleh, pendahulu yang soleh. Jadi beragama ini jangan ngawur. Baca Quran, ditafsiri sendiri, nggak boleh. Baca hadis Nabi, ditafsiri sendiri, nggak boleh. Ikuti penafsiran para generasi salaf. Bagaimana cara mereka memahami agama, ikuti mereka. Karena itu kita punya 3 konsep dalam memahami agama Islam. Apa 3 konsep itu? 1. Untuk masalah-masalah yang sudah lama dibahas, maka kita mengikuti fatwa ulama salaf. Apa pendapat ulama salaf? Ikuti. Mereka sepakat terhadap sesuatu, jangan diselisih. Menyelisih pasti salah. Karena tidak mungkin ada generasi yang lebih paham agama daripada generasi salaf. Contoh, ulama salaf sepakat bahwasanya seorang yang tidak ikut sholat Jumat, maka sholatnya tidak 2 rakaat, tetapi sholatnya menjadi 4 rakaat. Wanita-wanita yang tidak ikut Jumatan, tapi berada di rumah, boleh, karena wanita tidak wajib Jumatan. Tapi sholatnya bukan 2 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Itu sudah ijma, sudah sepakat ulama salaf. Setelah itu muncul pada generasi setelah salaf pendapat yang mengatakan bahwa orang sholat Jumat dimanapun 2 rakaat, meskipun sendirian, meskipun di rumah, meskipun tidak ada khutbah Jumatnya, tetap 2 rakaat. Kenapa? Karena kewajiban dari Jumat adalah sholat Jumat. Ini fatwa yang menyempal dari kesepakatan ulama salaf. Pasti salah. Kenapa dipastikan salah? Karena tidak mungkin ada generasi yang lebih paham agama daripada generasi salaf. Para sahabat ngaji langsung pada Nabi, maka lebih paham bagaimana maksud Nabi. Kemudian para tabi'in ngaji langsung sama sahabat, sehingga mereka lebih paham daripada generasi setelahnya. Para tabi'in ngaji langsung kepada para tabi'in. Jadi sahabat itu orang yang jumpa dengan Nabi, Muslim. Tabi'in itu yang jumpa dengan sahabat, Muslim. Tabi'in itu yang jumpa dengan tabi'in, juga beragama Islam. Yaitu 3 generasi salaf. Mereka orang yang lebih paham agama. Maka Nabi mengatakan, usikum, ya, saya wasiyati kalian supaya menjaga hak-haknya para sahabatku, para tabi'in dan para tabi'in. Nah, termasuk menjaga hak mereka adalah kita ikuti pemahaman agama seperti pemahaman mereka. Mereka sudah sepakat satu masalah, jangan kita menyimpang dari kesepakatan itu. Maka saya ulang ya, bahwa sebagaimana kita wajib pelajari Quran, kita wajib pelajari Sunnah Nabi, juga kita wajib pelajari kesepakatan para ulama. Apa saja yang mereka sudah sepakati, jangan menyimpang. Dan konsep kedua, apabila masalah termasuk masalah yang baru, maka kita kembali kepada fatwa ulama kontemporer. Masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya, belum dibahas oleh para ulama salaf. Misalnya jual beli online, di situ ada vouchernya, apa hukum vouchernya itu boleh enggak? Kemudian di situ ada duitnya, ya. Kita memasukkan duit di situ, Shopee Pay misalnya, ada pay-nya, ada duitnya itu halal atau tidak. Ini kembali kepada fatwa ulama. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada kita, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama kalau tidak tahu. Maka ulama jadi rujukan. Tapi karena ulama dulu tidak ada yang membahas, nah, berarti kita merujuknya ulama kontemporer. 2 masalah ini kadang-kadang masih tidak memberikan solusi. Kenapa? Kita kembali kepada fatwa ulama salaf, ternyata ulama salaf berbeda pendapat. Kita kembali pada fatwa ulama kontemporer, ternyata ulama kontemporer beda pendapat. Nah, gimana? Nah, muncul konsep ketiga. Jangan ta'assub dalam masalah khilafiyah. Nah, inilah 3 manhaj kita dalam memahami agama Islam. Harus dihafalkan 3 manhaj ini supaya Islam kita lurus.
Masalah-masalah lama kembalikan kepada ulama salaf karena mereka lebih paham agama. Masalah-masalah baru kembalikan kepada ulama-ulama kontemporer kita karena kita disuruh bertanya kepada ulama. Masalah-masalah yang diperselisihkan ulama jangan ta'assub. Maksudnya begini, kalau kita punya ulama, saya misalnya punya guru, punya kiai. Nah saya, kalau ada masalah-masalah kontemporer yang saya tidak paham, saya tanya kepada guru saya sebagai ulama saya. Ternyata panjenengan ngaji di tempat yang lain punya ulama juga. Antum yakinnya kepada Pak ini. Kenapa? Menurut antum ini orang paling berilmu. Sementara saya, menurut saya ini kiai saya ini paling berilmu. Wajar kalau saya tanya kepada kiai saya. Kenapa? Saya meyakini dia paling berilmu. Wajar kalau antum tanya kepada kiai antum, karena antum meyakini dia paling berilmu. Masing-masing orang kembali kepada orang yang dianggap oleh dia paling berilmu. Dan masalah yang ingin dia tanyakan tadi. Saya tanyakan kepada kiai saya, jawabannya A. Panjenengan tanyakan kepada kiai panjenengan, jawabannya B. Ya sudah, nggak usah ta'assub. Contoh misalnya, kemarin kasus COVID. Kemudian COVID disuruh kita untuk vaksin. Nah ini vaksin termasuk negara kontemporer. Kita mau cari fatwa ulama salaf, nggak ada COVID zaman dulu, nggak ada suntik vaksin zaman dulu. Nah maka kita kembali kepada ulama kita masing-masing. Ulama saya jawab A, ulama B jawab B. Berarti beda fakta. Nah sudah, tidak usah ta'assub. Silakan engkau melakukan fatwa ulama, saya lakukan fatwa ulama saya. Tidak usah saling bertolak karena itu sesat. Pakai vaksin masuk neraka, karena itu ada babi yang masuk neraka. Gak usah begitu. Oh yang memfatwakan ulama, saya pilih ulama yang memfatwakan tidak vaksin. Ya sudah, saya tidak vaksin. Jangan dipaksa saya vaksin. Saya mengikuti fatwa ulama sudah benar sikap saya. Saya bukan ulama, saya ulama sudah benar. Nah kalau sudah benar sudah biarkan. Makanya ulama mengatakan la ingkar tidak boleh mengingkari fi masa idil khilaf dalam masalah-masalah khilaf. Maksudnya tidak boleh mengingkari itu tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling membid'ahkan. Oh, udah berjalan sendiri-sendiri saja. Nah, ini tinggal konsep kita dalam memahami agama. Baik, kembali ke hadis saja. Rasul mengatakan, "Tsumma kemudian yafshu bertebaranlah al-kadhib, kedustaan, mereka kedustaan. Hatta sehingga yahlifa rajul, seseorang bersumpah, wala yustahlaf, padahal tidak dimintai sumpah. Wa yashhadu syahid dan seseorang bersaksi, wala yustashhad, padahal tidak diminta sebagai saksi." Ini maksudnya adalah bertebarannya kedustaan sehingga orang itu mudah sekali bersumpah padahal sumpah bohong, padahal tidak tahu masalah. Saya melihat Abu Zaidan itu gabung sama orang Syiah, kemudian nyembah-nyembah hari Asyura, pukul-pukul kepala misalnya. Padahal sama sekali saya tidak pernah ikut acara tersebut. Nah, ini berarti orang sumpah padahal dia tidak mengerti masalah dosa ya. Ya sudah tidak. Kapan muncul dusta itu? Muncul dusta itu setelah generasi 3 tadi. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi mulai 300 Hijriah ke bawah sampai kita itu sudah banyak kedustaan. Nah kalau mulai 300 Hijriah saja sudah banyak kedustaan. Apalagi sekarang tahun berapa ini? 1444 Hijriah. Karena itu hati-hati dengan berita. Sudah banyak kedustaan yang bertebaran kata Nabi. Maka kalau kita tidak waspada terhadap berita, semua berita dimasukkan dalam otak kita, diterima, berarti kita melanggar sabdanya itu. Nabi mengatakan bertebaranlah kedustaan. Orang zaman sekarang kalau dinasihati suruh tabayun, mereka sombongnya bukan main. Katanya enggak perlu tabayun, sudah jelas masalahnya. Sombongnya bukan main. Ini bukan sombong kepada orang yang menasihati, sombong kepada ayat Quran yang menyuruh tabayun. Padahal orang sombong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diancam tidak akan paham ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan paham. Sa'asrifu an ayati, akan saya palingkan dari ayat-ayatku alladzina yatadabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Orang-orang yang sombong di bumi tanpa kebenaran. Namanya sombong pasti tanpa kebenaran. Menolak kebenaran, sombong itu.
Kok kamu itu tak bayar dulu? Ini kan berita masih isu. Ketemu sama orangnya, tanya hakikatnya bagaimana. Tidak mau tak bayar, katanya masalah sudah jelas. Itu sombong terhadap ayat Quran yang menyuruh tak bayar. Sombong tidak akan paham Quran. Bahaya sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis tadi, ada orang yang bersaksi sebenarnya tidak diminta sebagai saksi. Ini maksudnya adalah saksi palsu, saksi bohong. Ada beberapa orang bersaksi tanpa diminta sebagai saksi, tapi memang dia tahu masalah. Dia adalah kunci dari kejadian tersebut. Maka justru dia teruji. Kasus KM 50 misalnya. Ada orang-orang yang melihat kasus itu, kejadian itu. Tapi kemudian warung-warung sekitar itu yang melihatnya kemudian ditutup, semuanya digusur, semua warungnya nggak boleh buat warung lagi di sini. Nah, seandainya dari mereka ada yang kemudian sukarela, saya waktu kejadian melihat kejadian, saya tahu betul bagaimana kejadiannya. Saya bersaksi, berani bersaksi. Ini orang bagus, meskipun dia tidak diminta saksi. Kenapa? Karena dalam rangka membela kebenaran. Demikian penjelasan ulama untuk hadis ini. Jadi tidak semua orang yang bersaksi tanpa diminta itu tercela. Tidak. Yang tercela adalah bersaksi tanpa diminta, padahal tidak tahu masalah. Berarti ada gudang di balik batu. Kenapa kamu bersaksi padahal tidak diminta? Membela kesalahan karena dia adalah keluarga, karena mengharapkan uang dan sebagainya. Tapi kalau membela kebenaran, bahkan mungkin nyawa sebagai taruhannya, itu sangat teruji sekali. Kemudian Nabi mengatakan, ala ketahuilah, la yakhluwanna, betul-betul jangan berkhalwat rajulun seorang laki-laki bimra'atin dengan perempuan. Illa kecuali karena adalah salisahuma, yang ketiga dari keduanya asyaitan, adalah setan. Jadi tidak boleh kita khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat itu laki perempuan tidak mahram berada pada suatu tempat yang sepi, itu namanya khalwat. Haram. Meskipun seorang ustaz dengan muridnya nggak boleh. Makanya kasus di Jawa Timur yang viral beberapa waktu yang lalu, itu kesalahannya adalah karena melanggar hadis ini. Anaknya Pak Kiai manggil santriwatinya dalam satu ruangan, berdua saja. Kemudian dites, ini mau masuk apa namanya sekolah kita itu pantas segala masuk dia, mau syarat atau tidak. Tapi dites di ruangan tertutup berdua, bisa salah. Pesantrennya sudah nggak paham agama itu. Kalau menerapkan seperti itu. Makanya akhirnya terjadi pelecehan seksual terhadap santriwati. Itu kesalahannya ada kesalahan. Pelecehan seksual salah, khalwat itu juga salah. Kalau tidak ada khalwat, nggak akan terjadi kayak begitu. Santriwati dipanggil, yang memanggil siapa? Pak Kiai. Pak Kiainya manusia atau malaikat? Manusia. Manusia punya syahwat, ya? Punya syahwat sama saja. Mau ustaz, mau bukan ustaz, semuanya sama saja punya syahwat. Laki-laki kalau melihat perempuan tertarik, gitu. Tertarik. Tidak ada laki-laki melihat perempuan kalau tebok, aneh, beda nih, nggak ada. Itu laki-laki yang tidak normal itu. Itu ada 1001 orang seperti itu. Ada seorang ulama tadi, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, lenyapkanlah dari saya takut kepada selain Engkau. Ya Allah, lenyapkanlah dari hati saya cinta kecuali kepada Engkau. Ada seorang ulama doa seperti itu. Dikabulkan oleh Allah. Maka dia kalau sholat di hutan, ada singa datang nggak peduli, karena sudah nggak ada ketakutan lagi. Takutnya sama Allah. Nah, itu 1001. Dan dia mengatakan, saya kalau melihat perempuan itu seperti melihat tembok, karena beda jelas. Nah, itu karena sudah dicabut dari hati dia cinta kepada selain Allah. Delok itu kalau delok tembok, karena beda. Makanya dia tidak menikah sampai akhirnya. Kenapa? Menikah nggak dipakai dengan istrinya, nggak ada gunanya dia punya istri. Nah itu 1001 seperti itu. Tapi rata-rata manusia, namanya laki-laki, pasti punya syahwat kepada perempuan. Perempuan punya syahwat kepada laki-laki sama seperti itu. Sehingga kalau berdua, setan masuk. Membisikkan kepada si laki-laki, itu wanita cantik. Si perempuan juga dibisiki, itu laki-laki cakep itu. Padahal LKB lebih elek daripada suaminya atau istrinya masing-masing. Tapi dihias-hiasi asalnya setan berhasil menjadikan mereka berdua jadi zina untuk tidak ingin syar'i.
Demikian juga kasus yang baru viral kemarin itu, sopir pribadi melecehkan istrinya, atau itu kalau benar ceritanya, kalau benar kan. Nah itu juga kesalahan. Yang disopiri perempuan, sopir pribadinya siapa? Laki-laki. Falkwet itu namanya. Lah ketika berada di mobil itu apa sepi atau tidak sepi? Kan sepi itu. Loh itu kan banyak orang di pinggir-pinggir jalan, di samping-samping juga banyak mobil. Iya, tapi mobilnya kacanya hitam atau putih. Kalau katanya hitam itu berarti nggak kelihatan orang, sepi juga kan. Pas nyetir kemudian sambil pegang sampingnya kan kelihatan dari luar, sama saja nggak boleh. Maka saya ketika ditanya, boleh nggak seorang wanita cari sopir pribadi tapi laki-laki? Saya katakan, kalau ada sopir perempuan, karena yang disopirnya juga perempuan. Kalau tidak ada dan terpaksa butuh sopir laki-laki, maka pakai sopir laki-laki karena terpaksa, insya Allah nggak masalah. Tapi semua kacanya dibikin semuanya transparan, wabih, depan, samping, belakang, semuanya. Sampai orang di depan melihat, oh ini wong loro. Dari samping juga melihat, oh ngiler kita, netes kita, tes kita. Gitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang dalam mobil tadi pasti akan ketahuan oleh orang lain. Nah, insya Allah seperti itu enggak boleh. Tapi kalau mobilnya kacanya hitam enggak boleh. Itu kholwat namanya. Berdua di tempat sepi. Karena meskipun di tempat ramai, tapi hukumnya hukum sepi. Kenapa? Gak ada yang lihat. Baik, kemudian di sini Rasulullah mengatakan, alaikum, lazimilah oleh kalian bil jamaah, berjamaah. Wa iyyakum, hindarilah oleh kalian wal furqa, perpecahan. Ini sudah kita bahas dulu ya. Bahwa maksud jamaah ini salah satu tafsirannya adalah kita disuruh oleh Nabi untuk bertemu hati kita sesama muslim. Jadi maksudnya umat Islam tidak boleh saling benci sesama mereka. Mereka harus saling ta'aluf. Jadi jamaah itu maksudnya ta'aluful qulub, bersatunya hati. Salah satu maknanya itu. Dan yang ketiga yang dimaksud jamaah adalah kalau ada amirul mukminin maka kita disuruh melazimi amirul mukminin. Tidak boleh menyempal dari amirul mukminin. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap amirul mukminin. Kalau ada. Adapun Jokowi bukan amirul mukminin. Adapun Jokowi tidak boleh kita berontak. Kenapa? Karena menimbulkan kemantoratan. Jadi Jokowi bukan amirul mukminin, tetapi kita taatnya kepada Jokowi, tidak memberontaknya kita kepada Jokowi hanya semata-mata supaya tidak muncul mantorat. Itu saja. Seandainya memberontak terhadap Pak Jokowi tidak menimbulkan mantorat, maka sesungguhnya wajib umat Islam itu untuk memberontak terhadap pemimpin yang tidak menggunakan syariat Islam sebagai aturan sebenarnya. Maka sampai hari ini, seandainya Pak Jokowi imami di masjid, ya saya jadi mana? Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia seorang Muslim. Dan meskipun dia memimpin umat Islam secara salah, memimpin rakyatnya secara salah, yaitu tidak pakai aturan agama, tapi pakai aturan jahiliyah, tapi kita dilarang untuk berbuat kematoratan. Kalau kita memberontak itu berarti apa? Berbuat kematoratan. Itu nanti rusaknya tidak ada untuk kita, untuk seluruh kaum muslimin. Nanti semua umat Islam jadi susah. Kenapa? Karena pemberontakan yang dilakukan tidak pada waktunya atau tidak memenuhi syarat. Tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Itu malah membuatnya masalah. Memberontak itu kalau sudah punya kekuatan. Kayak Rasulullah dari Mekah, lemah kan, pindah dulu ke Madinah. Setelah di Madinah punya kekuatan, baru memberontak terhadap orang Mekah. Terjadi Fathu Makkah. Itu seperti itu pemberontakan yang benar. Tapi pemberontakan hanya segelintir pemuda yang mereka semangatnya tinggi, terus bawa bom kemana-mana, pemberontakan bodoh kayak begitu, nggak sesuai aturan Islam gitu. Baik, kembali ke sini. Fa'inna syaitan karena sesungguhnya setan ma'al wahid menyertai satu orang, wa huwa minal ithnaini ab'ad. Sementara dia dari dua orang lebih jauh. Man arada dengan siapa yang menghendaki hatta jannah. Buah adalah wasaqal jannah, tempat yang terbaik dalam surga. Barang siapa yang menghendaki buah, tempat yang terbaik al-jannah dalam surga, falyalzamil jamaah, maka hendaknya dia melazimi jamaah. Nah, melazimi jamaah maknanya dua ya. Kalau ada amirul mukminin, melazimi beliau, jangan menyempal terhadap beliau, taat kepada beliau.
Demikian juga makna jamaah adalah umat Islam harus ta'aluful qulub, hatinya harus bersatu. Pikirannya berbeda silakan. Pendapat saya begini A, pendapat Anda begini B, silakan lalu dewi-dewi sudah. Yang penting ikuti ulamanya masing-masing. Saya punya ulama, saya ikuti ulama saya. Panjenengan punya ulama, ikuti ulama panjenengan. Masing-masing tidak bertanggung jawab terhadap amalan orang lain, tapi bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri. Mansafatuhu barang siapa yang menyenangkan kepadanya hasanatun kebaikannya, wasa'atuhu dan menyusahkan kepadanya sayyi'atun keburukan, fadzalikal mu'min, maka itulah orang yang beriman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ilafan Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan berkata Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih gharib, dan berkata Imam Hakim hadis ini sahih memenuhi syarat dua syekh yaitu Bukhari Muslim, dan ini disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimahullah rahimahullah. Dua hadis yang dapat kita baca hari ini. Karena hadisnya panjang-panjang, biasanya satu pertemuan mungkin 3 hadis atau 5 hadis ya. Tapi ini karena hadisnya panjang, kita cukupkan sampai di sini saja. Sisa waktu bisa kita buka soal jawab. Kalau ada yang perlu di